Dari cerita kesaksian warga, banyak hal aneh beraroma mistis di Gunung Sadahurip. Adanya tempat peristirahatan wali, siluman kera, serta penampakan cahaya yang berkaitan dengan misteri piramid yang tersembunyi di dalam Gunung Sadahurip. Saya mencari tahu apa yang sebenarnya pernah terjadi. Nah Sof, ini kita sekarang udah berada di atas puncak Gunung Sadahurip. Nah di sebelah situ, yang tadi aku bilang di situ adalah letak Ki Benter. Ki Benter ya? Iya. Nah sekarang kamu ngelihat sesuatu nggak di sini? Atau ada aura apa gitu? Nah aku di sini nih, aku ngelihat di sini ada pocong mukanya hitam, tapi dia berubah. Berubah tuh, jadi anak kecil tapi warna merah. Badannya semuanya bertanduk dua. Dia ke kita merasa terusik atau biasa aja? Enggak sih, dia niatnya juga mau jahil. Negatif juga nih katanya. Dia berbentuk besar atau kecil sih segini? Adalah sepinggang. Umurnya sekitar ratusan tahun sih, udah lama juga. Ki Benter. Kita ke sebelah sana karena di sana ada suatu lubang yang dulu jadi penelitian LIPI gitu, Sofi. Oh ya, boleh. Gunung Sadahurip dianggap angker, penuh dengan misteri. Menurut penuturan warga, di puncak Gunung Sadahurip terdapat lubang goib yang dijaga oleh dua siluman harimau putih dan kuning. Konon, kedua siluman harimau menjaga pintu yang di dalamnya ada kerajaan berbentuk emas yang belum terungkap. Saya mencari tahu, apakah ada kaitannya dengan piramid yang terpendam di dalam Gunung Sadahurip? Nah Sofi, ini yang tadi aku bilang lubang itu. Jadi dulu menurut cerita warga ada orang yang datang ke sini ngambil tanahnya. Dia mengira itu ada unsur emasnya gitu. Tapi nggak ada sebenarnya gitu. Itu menurut kamu gimana Sof? Menurut penglihatan mata batin kamu? Kalau menurut aku sih ini ada hubungannya sama yang Ki Benter tadi itu. Pintu masuknya juga. Oh jadi ini merupakan pintu masuk Ki Benter, salah satunya. Dan di sini juga banyak kayak kekayaan alam lagi yang terpendam gitu. Di dalam gunung ini. Kekayaannya berupa apa yang kamu lihat? Kalau aku lihat sih berupa kayak emas, tapi emas itu tuh dibuntelin sama dikelilingin sama ular naga hijau. Ular naga hijau itu berarti dia emang benar-benar menjaga emas itu supaya nggak diambil atau gimana? Supaya nggak diambil juga. Terus selain kamu ngelihat ada pintu masuk di sini, kamu ngelihat apa lagi Sof? Di sini kayak apa? Cahaya gitu. Cahaya? Maksudnya? Cahaya nih di sebelah sini kotak gitu. Di sini tuh kayak cahaya yang bersinar memancar gitu. Ada hubungannya sama mitos-mitos warga atau penglihatan warga kalau setiap malam Selasa sama malam Jumat dia mengeluarkan cahaya? Itu ada hubungannya nggak sih? Ada hubungannya. Jadi itu tuh kayak suatu benda tapi mengeluarkan cahaya. Bendanya berupa keris kayak gitu. Oh keris ya? Iya. Cahaya itu cuman keluar dari keris atau emang banyak kerisnya yang keluaran? Enggak sih, dari benda lain juga, bulat gitu. Jadi itu cuman pijaran dari keris itu. Iya. Lalu dia bercakan-bercakannya gitu. Iya. Kita ke sana Sof. Karin. Keangkeran Gunung Sadahurip ditanggapi berbeda-beda oleh sebagian masyarakat.
Dan sebagian warga masyarakat ada yang melihat, ada yang bercahaya atau gimana. Saya kan belum pernah melihat, cuman warga masyarakat pernah melihat ada cahaya yang dari gunung bercahaya, melihat cahaya. Apakah cahayanya datangnya dari mana saya juga kurang tahu. Penelusuran malam saya tak hanya berhenti di situ. Di tempat lokasi Ki Bentar, terdapat wilayah bukit yang konon tidak bisa terbakar, walaupun di musim kemarau atau musim kering. Apakah memang ada kaitannya dengan tempat peristirahatan para wali? Penelusuran malam saya berlanjut. Bentuknya itu dia serigala, dadanya ke depan, badannya kecil, warna hitam, bertaring, matanya merah juga. Tapi dia ada rambutnya juga sedikit. Gunung Sadahurip yang dianggap sebagai tempat yang memiliki aura mistis. Layaknya sebuah bukit terjal dengan jalan mendaki untuk mencapai puncaknya. Cerita Gunung Sadahurip dan misteri tempat peristirahatan para wali adalah dua hal yang berbeda. Namun, di lokasi sekitar Gunung Sadahurip, konon terdapat makom gaib yang terkadang timbul dan menghilang. Apakah ada kaitannya makom gaib dengan tempat peristirahatan para wali? Nah, Sofi, di sini itu letak Ki Bentar yang tadi aku bilang. Ya, Posisinya di bawah sini, Lop. di sini ya. Yang kamu lihat apaan? Di sini aku ngelihat kayak ada pintu gitu terbuat dari emas, tapi dia ngeluarin cahaya. Dan ada hubungannya juga sama lorong yang tadi. Cuman ini pintu utamanya. Berarti cahaya yang dilihat sama warga itu dari emas itu atau? Nggak dari cahaya yang keris yang tadi itu. Oh. Enggak yang tadi. Berarti yang masyarakat sini lihat cahaya yang dipancarkan ke atas, terus yang berupa kayak tiang listrik itu berarti itu dari keris ya? Iya, bukan dari emas. pantulannya ya. Oke. Kamu ngelihat ada sosok apa gitu selain dari flashback kamu? Di situ kayak ada batu merah. Bagus sih. Auranya Gitu. bagus? Iya, auranya bagus. Batu merah merupakan apa, Sof? Merupakan nggak merupakan apa-apa sih, cuman merupakan batu aja, bentukan batu gitu. Dia fungsinya? Fungsinya emang kalau misalkan orang lagi beruntung nih ya, dia juga bisa ngelihat itu, batu itu. Untuk Untuk fungsi kayak batu itu untuk apaan? untuk macam-macam juga sih, Rin. Tapi nggak batu merah aja sih, Rin. Ada yang hijau juga. Yang hitam Berarti juga ada beberapa batu di beberapa situ. batu ya. Ada penunggunya nggak? Ada penunggunya. Di situ tuh ada yang batu merah itu penunggunya kera. Kalau yang hijau sama yang hitam itu penunggunya yang tinggi besar. Tinggi besar maksudnya? Kayak berbulu tapi dia mengeluarkan api juga. Sofi, tadi kan kamu bilang di sini ada kera penunggu gitu kan? Iya, penunggu batunya. Dan di bawah kita tadi lihat kera juga. Ya, Apa kera yang ada di sini itu dia rajanya? bukan, ini kayak panglimanya lagi gitu. Anak beranaknya lagi ya. Oh, berarti yang posisi di bawah itu masih sama? Masih sama. Anak beranaknya gitu. Oh ya, Rin, aku lebih auranya lebih tertarik ke sana deh. Oke, kita ke sana aja yuk. Iya, ayo. Alkisah menceritakan sebelum terbentuknya Gunung Sadahurip, dahulu adalah dataran tanah yang rata dan sebagai tempat peristirahatan para wali untuk bermusyawarah. Ada satu lokasi di balik Gunung Sadahurip yang dinamakan Batu Rahong. Karena kontur Batu Rahong yang menjulur ke dasar permukaan bumi, maka dikaitkanlah Alkisah yang dipercaya bahwa Batu Rahong sebagai bahan bangunan untuk membuat Gunung Sadahurip. Adakah kaitan antara tempat peristirahatan para wali, Batu Rahong, dan makom goib yang berada di atas Gunung Sadahurip? Tentu tak ada yang bisa menjelaskan Alkisah ini,
kecuali hanya menghubung-hubungkan cerita saja. Penelusuran malam saya berlanjut. Oke Rin, ini yang tadi aku sebutin ini tuh yang menarik ini tuh yang ingin berinteraksi sama aku. Coba kamu interaksi dulu sama dia. Oke, tunggu ya Rin ya. Oke udah Rin. Dia nampaknya marah juga tuh ya. Karena di sini suka ada banyak orang juga yang berdatangan untuk meminta-minta, memusti-musti ke dia gitu. Jadi seenggaknya tuh dia tuh minta kepercayaannya ke dia untuk kekayaan gitu. Berarti dia baik dong. Iya, ada baiknya juga, ada negatifnya juga, tapi dia itu menyesatkan juga. Jadi orang yang datang ke situ tuh bukannya dikasih yang baik, tapi dia menyesatkan untuk hancur dia tuh. Tapi pas orang yang datang ke sini buat meminta kekayaan atau meminta apapun itu, dia mengabulkan dulu atau langsung dia sesatkan? Langsung dia sesatkan. Pertamanya dia ngebohong dulu, iya, tapi menyesatkan akhirnya. Oke. Dia udah lama nggak sih di sini? Udah lama sih, sekitar 5.000 tahunan adalah. Bentuknya? Bentuknya itu dia serigala, dadanya ke depan, badannya kecil, warna hitam, bertaring, matanya merah juga. Tapi dia ada rambutnya juga sedikit. Kira-kira sekarang berpengaruh nggak sama kita, Sal? Enggak sih, dia baik sih. Dia cuma mau ngasih tahu aja, dia kesel. Kalau ada orang yang datang ke sini buat meminta kekayaan. Iya. Dan dia juga minta tolong untuk dibilangin ke masyarakat juga, jangan kayak gitu-gituan. Oke. Percaya mah sama yang di atas aja, kepercayaan dia sendiri. Sofi, Ya. makasih banget. Sekarang aku udah mengumpulkan informasi yang sangat banyak. Dan kayaknya kita harus turun karena udah malam banget. Iya. Ya, kita ke bawah. Cerita di balik Gunung Sadahurip yang dianggap angker sangat penuh misteri. Peristiwa hal aneh yang sering terjadi menjadi kisah yang diceritakan warga dalam berbagai versi. Apabila lapisan tanahnya saja sudah umurnya tua dengan 11.000, sementara piramid Mesir itu hanya di sekitar 2.500 sebelum Masehi, sampai berkesimpulanlah bahwa piramid yang ada di Gunung Sadahurip itu paling tua di dunia. Gunung Sadahurip menyimpan banyak cerita misteri, sehingga memunculkan cerita-cerita angker bagi warga sekitar. Namun, dari hal-hal aneh yang sering terjadi, sebagian menganggap sebagai kearifan budaya lokal. Nah, pada sesungguhnya itu mitos itu diadakan di kita itu untuk melindungi alam dari kepunahan, dari kehancuran. Para wali itu dihadirkan dalam rangka siar Islam ya. Sesungguhnya kita mesti berpikir secara jernih ya bahwa para wali itu muncul di Pulau Jawa ini sekitar tahun 1400-an. Itu masih dekat-dekat gini dalam rangka siar Islam. Nah, jadi dikait-kaitkan lah semacam kebudayaan Jawa itu oleh Sunan Kalijaga, dikait-kaitkan ke wayang, kemana itu untuk menyiarkan kebesaran agama Islam. Nah itu dikaitkan juga dengan pola pikir tradisional, kearifan lokal itu. Berdasarkan data dan informasi yang saya dapat, perbincangan mengenai adanya piramid yang mengandung unsur emas, gunung yang dibuat oleh manusia, tidak menemukan fakta. Penampakan cahaya, adanya makhluk astral di Gunung Sadahurip, hanya dikaitkan dengan cerita warga dari mulut ke mulut yang tidak tahu asal dimulainya. Kalau menurut saya Sadahurip itu buatan alam, jadi bukan buatan manusia. Alamnya itu berupa alam kegiatan gunung api tua atau gunung api masa lalu. Berdasarkan data arkeologi sebenarnya budaya piramid itu boleh dikatakan tidak berkembang di Indonesia. Dari hasil survei arkeologi yang saya lakukan di sana,
saya tidak menemukan indikasi arkeologi sama sekali di sana yang terkait dengan pembangunan yang terkait dengan sesuatu yang ada di dalam Gunung Sadahurip itu. Apabila lapisan tanahnya saja sudah umurnya tua dengan 11.000, sementara piramid Mesir itu hanya di sekitar 2.500 sebelum Masehi, sampai berkesimpulanlah bahwa piramid yang ada di Gunung Sadahurip itu paling tua di dunia. Dan salah satu data yang menarik juga yang bisa dikaitkan untuk membantah apakah di dalamnya itu ada piramid atau bukan. Ada satu bongkahan yang terletak di sebelah depannya Gunung Sadahurip itu yang dikatakan sebagai alasnya piramid. Itu kalau kita lihat piramid Mesir atau definisi piramid secara ilmiah itu ada perbandingan dasar dan tingginya. Dan kalau kita garis Gunung Sadahurip itu dan kita kaitkan dengan batu yang berada di depan Sadahurip itu sangat tidak masuk akal untuk menyatakan itu sebagai bangunan piramid di dalamnya. Kita tarik dari puncak garis gunung itu sampai ke batu itu, kalau kita tarik garis lurus untuk sebagai sisinya piramid, ada ruang yang kosong, jadi udara sekarang. Nah, kalau itu piramid itu kemana itu dia? Kemudian kalau kita turunkan besaran piramidnya, dimensi besarnya, alas dan tingginya, itu batu yang tadi di depan Sadahurip itu, Gunung Sadahurip itu sangat jauh. Dan kita lihat ada lembah Rahong di situ. Ada yang mengatakan seperti kalau kita bandingkan dengan daerah Bukit Tinggi, ada Ngarai-Sianok, ada Gunung Merapi. Ada orang yang mengatakan bahwa lembah Rahong itu material yang hilang untuk membangun piramid. Saya sudah survei di dinding-dinding batuan itu yang sangat besar itu, saya tidak menemukan sisa pembuatan. Saya tidak menemukan balok-balok batu di situ yang hasil pengerjaan yang kemudian dibangunkan ke piramid. Dalam kesimpulan saya bahwa piramid dalam Sadahurip itu tidak ada. Penampakan cahaya, adanya piramid di dalam gunung, tempat peristirahatan para wali, hingga lubang goib di puncak Gunung Sadahurip masih jadi cerita misteri yang dipercaya warga sekitar. Begitulah cerita legenda Gunung Sadahurip terus hidup di ingatan warga sekitar Garut, Jawa Barat. Beredar dari mulut ke mulut tanpa diketahui pasti sumber pertamanya.